Halo sob, balik lagi sama gue di Sakana Channel. Nah, kali ini gue balik konten lagi buat kalian semua. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Semoga baik-baik saja, rezekinya lancar ya kan. Nah, kali ini seperti biasa gue masih di indoor ya, karena progresan gue yang di outdoor udah gue pindahin semua ke indoor. Yang terakhir adalah yang gue buka galon yang hasilnya masih nihil. Cuman nanti gue akan update si ikan yang itu, ikan yang susah banget buat gue tumbuhin cabung. Ternyata pas gue pindahin dia ke semi outdoor, cabungnya jadi banyak banget. Jadi ya lumayan lah jadi numbuk-numbuk cabungnya. Padahal kayak gue udah hopeless banget sama ikannya, tapi ternyata gue taruh di semi outdoor dia lebih cocok gitu. Nah, kali ini gue mau update nih, yaitu ikan masih yang dulu gue beli di pasar Parung. Sekarang dia mungkin udah sekitar 10 atau 12 cm sob. Tuh. Ya 10 atau 12 cm. Nah, ini adalah red barito. Tuh. Kalau kalian lihat sedikit nih. Nih, sebentar ya, gua zoom dulu. Tuh. Barnya nggak terlalu kelihatan ya. Ya, barnya nggak terlalu kelihatan kalau di kamera, padahal kalau misalkan dilihat langsung, barnya ini dia tebel-tebel banget dan lebar-lebar banget gitu. Jadi makanya gue beli dia. Kedepannya sih semoga aja nih ikan progresan yang cakep banget. Kalau gue lihat sih dia udah lumayan cakep nih. Nah, tuh dia barnya tuh. Dia kanan kiri 4 ya, sob. Sorry, 5 lah. Tuh ya. 1 2 3 4 5 sama yang pangkal. Sebelahnya juga sama 5. Nah, ini mungkin udah di size 10 atau 12-an. Ya, 10 atau 12-an. Nah, yang sekarang ini niatnya adalah mau gua progress dia di semi outdoor atau mungkin di outdoor sekalian. Yaitu gue pakai progresan galon ya, pakai galon. Nanti mau gue taruh dulu sebentar di semi outdoor terlebih dahulu sih sob, nggak langsung di outdoor karena akhir-akhir ini cuacanya lagi panas banget gitu. Nah, untuk si ikan ini, ikannya sih masih ya emang jarang gue mainin ya, masih ses gini tuh jarang gue mainin. Tapi kalau kita cek mentalnya, dia flaring apa enggak nih? Tuh, flaring sob, flaring tuh, ya. Tuh. Cuma flaringnya masih kocak tuh, masih mau enggak. Ya, kalau untuk mentalnya udah lumayan sih. Tuh, ya. Ini size 12-an lah, 10 atau 12-an cm. Nah, buat kalian juga yang mau progress di outdoor pakai progresan galon. Nah, kalau gue pribadi, gue juga udah nyiapin galonnya. Nih galonnya yang udah gue siapin. Gue pakai galon mineral, dia itu kurang lebih 19 liter ya, 19 liter. Jadi dengan ukuran lem mineral yang segitu, kemungkinan bisa sampai ikan masuk bisa sampai size 20 atau 22 ya, sampai 25 lah. 25 paling mentok sih menurut gue. 25 cm kalau misalnya kalian mau progress pakai galon, 25 cm pakai galon lem mineral itu udah paling mentok menurut gue sih, seperti itu ya sob ya. Better sih sampai ya 20 cm lah, nggak sampai 25 nih, biar si ikannya ini kalau misalkan di progress galon ikannya nggak terlalu nggak terlalu susah gerak lah, kasihan juga ikannya. Nah, ini dia nih. Nih kalau mentalnya udah lumayan oke nih tuh ya. Nah, buat kalian juga nih yang mau melatih mental cana-cana kecil, size kecil ya, size baby apa segala macem nih kayak gini. Nanti mentalnya harus di single tank ya, single tank. Kalau misalkan dia masih di ombyokan, susah buat latihan mentalnya. Nah, makanya gue taruh di single tank. Walaupun ini bekas tadinya ombyokan ya, ada 3 dan ini sisa 1. Nah, tuh. Udah dari pas gue beli, gue size baby sih udah gue kasih pakan dia peletan, jadi udah masuk. Kalau sekarang gue pakai pelet ini nih, peletnya Geto sama udang rese, dan udah bisa makan pelet-peletan juga gitu. Jadi
buat kalian juga yang mau ngelatih si Cana baby kalian biar bisa pelet, biar lebih enaknya sih dari kecil udah diajarin makan pelet gitu. Kalau misalkan pertama-tama dia masih nggak mau, biasanya sih gue kasih dia magot dulu nih, magot kering ya kan, magot kering. Habis magot kering baru gue tahapnya ke pelet kayak gitu, buat pengenalan dianya juga. Sebenarnya ini tadi pagi udah gue kasih makan, cuma gue pengen kasih makan lagi. Nah ini dia baru ngeliat. Nah biasanya karena tanknya luas, gede, dan juga airnya lumayan tinggi, makanya kalau untuk yang ikan Cana Maru yang size baby pasti dia mainnya di permukaan kayak gini nih. Coba ya, semoga ya dia lihat. Wah dia malah takut. Belum ya, dia mau ini, takut dia. Si belum melihat si peletnya. Coba kita tungguin, karena tadi kan kita kasih dia flaring, jadinya dia masih kayak waspada gitu. Modelannya masih belum kayak pas nyari makan. Coba dia masih waspada juga. Oke. Gue mungkin pengen kasih tips dari gue buat tutorialnya buat treatment di galon ala gue ya. Nah kalau gue sendiri, gue pakai galon mineral, isinya nggak terlalu gue penuhin karena ini space-nya nanti pengen gue isi air ketapang. Nah kalau gue pribadi nggak pakai air bening, pasti gue pakai ketapangan gitu. Gue lebih suka ketapangan lah dibandingin pakai air bening. Nah nanti setelah bagusnya adalah airnya ini sudah 1 hari, maksudnya udah didiemin 1 hari lah gitu, biar dia si pH-nya juga udah turun. Walaupun kita nanti pakai ketapang juga pH-nya udah teratur juga sih, cuma lebih better sih kayak gitu. Oke, setelah nanti dikasih air ketapang, nah kita akan masukin si ikannya tadi. Itu dia tuh ikannya tuh dia mungkin udah mau ngeliat-liat si pelet tuh. Coba kita lihat apa dia makan. Masih belum, masih nyentuh. Dia masih takut nih, karena biasanya lampunya gue gelapin terus. Nah dia masih belum lihat nih si peletnya. Coba dia mau makan apa enggak. Oke, sembari nanti kita tunggu, kita langsung cek buat si air ketapangnya. Let's go. Oke sob, dan ini dia air ketapang yang udah gue bikin ya. Ini adalah rendaman air ketapang, air daun ketapang ya, daun ketapang, terus daun jambu air, sama daun pisang. Nah kalau gue pakai 3 macam si daun-daun tersebut. Nah setelah direndam, oh ya ini gue nggak gue rebus ya, jadi emang gue rendam dia ini sama kurang lebih ada 3 harian ya, 3 harian gue rendam. Nah ini hasilnya tuh memang gak terlalu ini ya, gak terlalu pekat banget, karena ini hasil yang udah daun-daunnya ini udah gue pakai sekitar 3 kalian. 3 kali gue pakai sekali, biasanya gue pakai sekali gue keringin lagi, 2 kali gue keringin lagi. Nah ini hasil yang ketiganya gitu. Nah biar dia airnya tetap bersih, takutnya kan ini kan ada kotor-kotorannya nih tuh, namanya 3 hari ya. Dan kadang juga ada si incu itu apa, anak nyamuk lah, nyamuk bertelur di sini. Makanya gue pakai saringan sob buat nyaring si kotor-kotoran sama encunya itu. Nah ini langsung 3 kali kita masukin aja tuh, perbedaannya udah langsung kelihatan ya, dia langsung lebih kuning. Nah kalau gue pribadi untuk treatment ini
Gue kasih ketapangnya nggak terlalu pekat banget, masih ketapang-tapang ya sedang lah, semi-semi sedang gitu. Yang penting sih ikannya ini nyaman, pH airnya juga jadi bagus, dan ketapang ini kan buat kalau misalkan ada bakteri-bakteri, jadi ketapangnya ini buat matiin bakteri-bakterinya gitu sob. Sebenarnya sih ini airnya gue terlalu, pas air beningnya terlalu ini ya, terlalu banyak tuh ya, jadi udah terlalu banyak banget. Mungkin nanti mau gue keluarin sedikit airnya ya, gue keluarin sedikit, habis itu gue masukin si air ketapangnya semuanya. Oke sob, jadi ini udah gue habisin nih ya, air ketapangnya udah gue habisin. Tadi udah sempet gue buang dulu, lalu gue masukin semuanya. Nih airnya kondisinya kayak gini ya, masih ya ketapang-tapang tipis aja lah ya, masih ketapang tipis karena ini baru pertama kali dia pakai tapang. Nanti kalau misalkan dia udah agak lama, nanti gue tambahin ketapang lagi, tambahin ketapang lagi sampai airnya lebih pekat kayak gitu sob. Itu adalah trik juga buat ikannya mudah adaptasi, karena kan kita ada perbedaan pH nih dari tank yang lama ke galon ini gitu. Nah sekarang kita ambil dulu si ikannya. Nah kalau misalnya kalian lihat tuh si ikannya tuh, dia tuh matanya sih udah lumayan merah ya, udah lumayan oranye tuh matanya, karena kita ajak flaring tadi. Peletnya juga udah dia makan, walaupun gak keambil gambarnya karena dia masih malu-malu banget di kamera tuh ya. Oke kita coba ambil dia sebentar. Gua mau pakai saringan yang lebih gede biar gampang ambilnya. Ini size-nya masih 12, 10 atau 12 cm sob. Ini dia. Sorry. Nah ini dia ikannya. Size-nya juga masih kecil banget tuh ya, size-nya masih kecil banget, dan kita langsung masukin aja sob. Ikannya ini kita masukin pelan-pelan. Oke udah masuk. Ini dia ikannya tuh udah masuk. Nah karena ini masih mau gue taruh di semi outdoor, gue nggak tambahin daun pisang. Biasanya kalau misalkan gue taruh outdoor, gue tambahin dia daun pisang sob. Buat apa? Kalau misalkan nanti lagi panas, nah dia bakal neduh di daun pisangnya tersebut. Kenapa pakai daun pisang? Nah kalau pakai daun pisang, terurainya daun pisang di air itu lebih lama, jauh banget lebih lama dibanding daun ketapang. Gitu sih pemilihannya. Jadi gue biasanya kalau misalkan per 1 bulan daun pisangnya itu masih ada, itu 1 bulan 2 bulan itu masih ada, nggak gampang terurai lah dia, kuat banget daun pisangnya. Nih dia, ini akan gue taruh di semi outdoor dulu. Nanti mungkin akan gue update lagi ya sob ya, buat si ikan ini ya, biar kita ngelihat apakah hasil progresan gue akan berjalan dengan lancar dan dia akan menghasilkan cabung-cabung yang bertebaran. Kita akan lihat nanti ya. Oke mungkin untuk kali ini seperti itu aja sob buat konten kali ini. Buat tips dari gue mungkin, atau cara gue pribadi untuk treatment di galon ya, treatment galon, dan kali ini gue pakai yang semi outdoor gitu. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa komen, like, dan juga subscribe channel gue buat bantu terus support gue bikin konten yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa, bye-bye.